Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Hadratil mukarramin, para asatidah, para guru-guru, para sesepuh, para orang tua, wabil khusus yang sangat kita hormati dan juga kita doakan sahibul hajah, sahibul bait, yaitu Bapak Haji Ahmad Yani dan Ibu Hajjah Sidian, yang insya Allah besok beliau akan menikahkan putrinya. Dan malam ini kita diundang bersama-sama dalam rangka mengiringi doa biar putri beliau dan juga calon mantu beliau, calon besan beliau, semuanya Allah kasih panjang umur, sehat walafiat, besok acaranya lancar. Kedua, calon pengantin kita Allah kasih keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, amin ya rabbal. Dan juga yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua DKM Masjid Jami At-Taufik dan para jajaran pengurusnya, dan juga yang saya hormati para sesepuh yang mohon maaf catatannya banyak banget itu Pak. Iya. Tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada para beliau-beliau, kita doakan semuanya sehat panjang umur. Dan juga guru kita yang hadir di sini, yaitu Bapak Ustadz Ridwan Salasa, Bapak Ustadz Kolbun Karim, dan para ustadz-ustadz yang lain. Kita doakan guru-guru kita semua yang hadir di sini senantiasa Allah berikan sehat panjang umur. Dan tidak ketinggalan ini calon besan, apa ada di sini ada? Nah, calon mantunya ada. Oh, no, calon mantunya. Masya Allah ya. Yaitu Ananda Dwi Wahyu Ramadhani, yang insya Allah nengok semua, nggak tahu itu kalau calon mantu Bu ya, Maya. Yang insya Allah besok Ananda Dwi dan Andanda Devia ya, Devia Diani Putri akan menjalankan salah satu sunnah Nabi, yaitu akdun nikah. Kita doakan Bu ya, bapak-bapak sekalian ya, kedua calon pengantin kita Allah kasih panjang umur. Ya, kalau nggak panjang umur agak jadi nikah ya. Ya, kita doain. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, jamaah walimatul urus ya, yang insya Allah yang hadir semua akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Para bapak hadirin sekalian, malam ini alhamdulillah kita duduk di istana kecil, Pak ya. Ternyata di sempit-sempit rumah di sini ada ruangan kosong, Pak ya. Dan indah, cantik, bagus, Pak ya. Karena besok akan ada raja satu hari. Ya. Dan ini malam ini para bapak sekalian, memang seharusnya begini, Pak. Kalau mau resepsi akdun nikah dulu, Pak, di zamannya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ada seorang pemuda datang ke Nabi Ibrahim. Ngapain? Ngundang. Pemuda ini ngundang Nabi Ibrahim karena besok anak muda ini mau nikah. Jadi dia datang ke rumah Nabi Ibrahim ya, ngundang. Setelah anak muda itu pulang, Pak, dari rumah Nabi Ibrahim, malaikat pencabut nyawa datang ke Nabi Ibrahim. Ya Ibrahim, ngapain tuh anak muda datang ke rumahmu? Kata Nabi Ibrahim, dia ngundang. Besok dia mau akdun nikah. Kata malaikat pencabut nyawa, sayang Ibrahim, besok pagi saya sudah ditugaskan oleh Allah untuk mencabut nyawanya. Tuh, kata malaikat apa? Penyabut nyawa. Jadi besok pagi si calon pengantin itu mau diapain? Cabut nyawanya. Nabi Ibrahim bingung, Pak. Mau disampaikan, udah ada tendanya begini, Pak ya. Kagak disampaikan, besok gimana? Masa pagi-pagi ngantennya udah apa? Udah mati, Pak ya. Akhirnya dibiarin sama Nabi Ibrahim. Nggak taunya pagi Nabi Ibrahim datang ke tempat kayak gini, Pak. Ngikutin persepsi, ngikutin akdun nikah, terus lancar. Nggak ada kendala apa-apa. Pengantinnya sehat, pengantinnya umurnya panjang, lancar. Seminggu, nah itu pengantin masih hidup. Ya, sebulan masih hidup. Punya anak, terus Pak, beranak itu, udah punya anak pengantin yang dulu dibilang Israel mau jemput itu. Akhirnya pas udah lama Ibrahim nyampain lagi ke malaikat Israel, ya Israel, dulu kata engkau si pemuda itu engkau mau cabut nyawanya. Ternyata sampai hari ini masih sehat, panjang umur. Apa kata malaikat Israel? Ya Ibrahim, saya tidak jadi mencabut nyawanya karena umurnya ditambahin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebelum akdun nikah dilakukan, sebagian harta orang itu disedekain. Maka dengan melakukan kebaikan, bertambahlah umur orang itu. Ya, maka kata Nabi apa? La yuraddul qada illa biddu'a wa la yazidul umri illa albir gitu. Jadi ketentuan Allah, Pak, qada Allah itu akan berubah dengan kekuatan doa, dan umur orang itu akan bertambah dengan sebab melakukan kebaikan. Nah, malam ini dua dilakukan, Pak. Yang pertama, doain. Ya tadi dulu saya doain bareng-bareng tadi, Pak ya. Jadi dengan doa para bapak ibu sekalian, ketentuan Allah itu akan berubah. Maka kata Nabi, laisa syai'un akrama ilallah minad du'a. Tidak ada sesuatu yang pengaruhnya luar biasa
kecuali dengan doa. Makanya Pak Haji Ahmad Yani bagus ini Pak. Ya, mudah-mudahan nanti ketularan. Bapak-bapak besok kalau mau hajatan besar gini ya, minta doa dulu sama orang-orang yang ada di sekeliling kita. Karena doa itu pengaruhnya apa tuh Pak? Besar. Biar besok yang diharapkan oleh tuan rumah, tentunya diharapkan oleh si calon pengantin Pak ya, itu akan menjadi kenyataan. Yang kedua di tempat ini Pak, itu adanya albirru, kebaikan. Yang dibaca tadi Yasin, zikrullah, maulid Nabi, doa Pak. Semuanya baik. Dan di tempat ini ada sedekah. Ya, makanan, minuman, nanti yang disajikan Pak, itu nilainya apa tuh? Sedekah. Dan itu kebaikan. Makanya alhamdulillah, ya malam ini kita lakukan ini biar besok dua calon pengantin kita Allah kasih lancar segalanya. Bahkan kalau kata anak sekarang, antil jannah, sampai ke surga masuk Pak ya. Amin. Oleh karena itu para bapak hadirin sekalian, setiap orang hidup, apalagi orang mau nikah Pak, orang hidup nih, mau nganten baru kayak mau nganten lama, semuanya pengen apa? Pengen bahagia. Pengen nggak Pak? Bapak pengen nggak bahagia? Pengen. Semua orang pengen bahagia, apalagi si pengantin Pak ya, orang yang paling bahagia. Maka ada satu doa, ini pengantin ya, supaya bahagia dunia, bahagia akhirat. Doanya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tuh ya, Ananda Dwi ya, jangan pernah ditinggal doa itu. Apa yang kita minta Pak? Ya Allah, berikan saya dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu dua. Dengan apa para bapak sekalian, orang untuk bisa meraih dua kebahagiaan ini? Satu, hormati orang tua. Itu kuncinya tuh. Makanya dalam ayat Al-Quran Pak, perintah berbakti kepada orang tua apa Pak? Wabil walidaini ihsan. Ihsan itu hasanah. Jadi orang kalau pengen dunianya bahagia, akhiratnya bahagia, hormati orang tua. Mau orang tua yang melahirkan, mau orang tua yang menikahkan, ya dua-duanya yang apa yang gak dihormati. Makanya besok Ananda Dwi ya, dan calon istrinya Pak Haji Ahmad Yani itu adalah orang tua yang menikahkan. Tanpa ada Pak Haji Ahmad Yani nggak jadi anak, nggak jadi mantu Pak ya. Karena ada Pak Ahmad Yani, maka menikahlah. Oleh karena itu para bapak hadirin sekalian ya, supaya dunianya bahagia, akhiratnya bahagia, maka jangan pernah sakiti orang tua. Ini buat kita juga sama Pak ya, yang bukan pengantin baru. Kalau kita masih punya orang tua yang hidup Pak, pengen bahagia dunia, pengen bahagia akhirat, hormati dia, layani dia, bikin dia senang, maka pasti kita akan mendapatkan apa tuh? Kebahagiaan. Kalau orang tua kita yang sudah berada di alam kubur Pak ya, maka kirimi dia doa, kirimi dia hadiah berupa doa dan sedekah. Itu namanya anak yang berbakti kepada kedua orang tua.
Tuh, satu, kebahagiaan orang. Yang kedua, Pak, kata Nabi ini, pesan Nabi, Pak ya. Arba'un min sa'adatil mar'i. Ada 4 yang menyebabkan orang itu bahagia. 1, antakuna zaujatuhu solihatan. Orang itu bahagia kalau dia punya istri solehah. Tuh Pak. Jadi orang pengen bahagia kalau punya istri apa? Solehah. Bapak-bapak pasti ngerasain. Kalau istri di rumah senyum, senang nggak Pak? Senang. Bapak pulang dari mana-mana kerja, lelah, capek, pulang bini di mukanya apa? Senyum. Senang nggak? Senang. Itu bahagia. Hanya istri yang solehah, Pak, yang bisa menyambut suaminya pulang dengan senyum, itu istri solehah. Mau suami pulang bawa duit kek, mau kagak bawa duit kek, pokoknya suami pulang, istri apa? Nyum. Senang nggak? Senang. Coba sebaliknya Pak. Bapak pulang, istri merengut aja. Agak tahu sebabnya apa. Ya, ditanya kagak nyaut. Boro-boro mau ngasih kopi, mau ngasih teh, mau ngasih air putih Pak ya. Tapi mukanya ditekuk 7 malah Pak ya. Kira-kira Bapak gelisah nggak? Tidak ada kebahagiaan. Jadi setiap orang Pak, maka minta kepada Allah untuk punya istri yang solehah. Bapak-bapak saya tanya nih. Kalau 2 nih Pak, 2 ya. Bapak pilih. Mau istri yang solehah, apa suami yang kurang soleh? Atau mau suami yang soleh, istri yang kurang soleh? Mau yang mana Pak tuh? Apa? Bukan nggak dua-duanya, jangan. Namanya milih Pak ya. Saya ulangi. Mau punya suami yang soleh, istri kurang solehah. Atau mau punya istri yang solehah, suami kurang soleh. Suami kagak doyan sholat, Pak. Sholat kurang doyan. Ngaji kurang doyan, banyak kurang soleh gitu. Tapi istrinya solehah. Bapak mau pilih yang mana? Hah? Mau yang mana? Yang kedua, yang istri soleha, suami kurang soleh. Bagus gitu Pak. Ya. Kenapa para bapak ibu sekalian ya? Kenapa Pak? Lebih baik istri yang soleha daripada suami yang soleh. Karena kalau istri yang soleha Pak, anak selamat. Diajarin ngaji sama siapa? Bini. Memang bapaknya kurang banyak waktunya. Tapi karena bininya bisa baca Al-Quran, suami bekerja nyari nafkah, di rumah anak selamat. Coba kalau istri yang kurang soleha Pak, ngaji kagak bisa, baca Quran kagak bisa, kayak sholat kadang-kadang, kadang sholat, kadang kagak. Ngapain di rumah coba Pak? Kalau bukan main TikTok. Betul nggak Pak ya? Maka istri yang soleha itu harus kita kejar. Selagi selaku seorang tua Pak ya. Coba lihat Pak. Nabi yang istrinya nggak soleh Pak, anaknya ngikut sama istrinya. Nabi apa Pak? Nuh. Nabi Nuh istrinya nggak soleha, membangkang terhadap suami. Maka anaknya ikut sama emaknya. Maka tidak heran para bapak dan sekalian ya, kalau kita punya istri yang tidak soleha, na'udzubillah Pak, anak nanti ngikutin emaknya tuh. Nabi apa Pak? Lut. Nabi Lut istrinya tidak soleha, membangkang perintah suaminya. Tapi ada seorang istri yang soleha, suaminya nggak soleh sama sekali Pak. Siapa Pak? Fir'aun. Tapi selamat ya. Istri Fir'aun siapa Pak? Asia. Maka di dalam Maulid Al-Barjanji tadi yang dibaca Pak ya,
Asiyatu wa Maryam, dia adalah wanita yang sudah dijamin masuk surga. Padahal suaminya enggak soleh. Tuh, Pak ya. Maka kewajiban kita, Pak, sebagai bapak-bapak ini ya. Tiap hari, tiap habis sholat, selalu kita minta, Rabbi habli minas solihin. Tuh gepek, kalau kata saya gepek, Pak ya. Karena itu doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Pak. Nabi Ibrahim, Pak, berdoa Rabbi habli minas solihin sejak beliau nggak punya anak. Tapi tak bosan-bosan, tidak putus asa. Terus berdoa Rabbi habli minas solihin, punya anak, Pak. Ismail sama Ishak. Bapaknya soleh, berkat doa Rabbi habli minas solihin, anaknya juga ikut soleh. Tidak cukup soleh, Pak. Nabi Ibrahim tidak hanya minta anaknya biar soleh, tapi Nabi Ibrahim minta Rabbi ja'alni muqimas sholah. Itu paling penting, Pak. Jadikan ya Allah keturunan-keturunan saya orang-orang yang menegakkan sholat. Ya, jadi tugas kita nih, Pak, bapak-bapak, ya, minta kepada Allah biar anak-anak kita orang-orang yang apa? Sholat. Jangan sampai, Pak, nauzubillah, Pak ya, kita mah sholat tiap hari, Pak. Tapi karena kita enggak ngajarin anak kita, Pak ya, sehingga akhirnya kita mati, anak kita enggak sholat. Nauzubillah. Makanya Nabi Ibrahim ngajarin Rabbi ja'alni muqimas sholat wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Tuh, satu yang bikin orang bahagia, punya istri yang solehah. Maka kita berdoa, Pak. Kalau ada umpamanya yang istrinya kurang soleh, sujud, Pak, sujud, minta sama Allah. Ya Allah, jadikan istri saya solehah. Jadikan istri saya solehah. Gitu, Pak ya. Yang kedua, supaya orang itu bahagia, Pak, auladuhu abraron. Punya anak yang berbakti, punya anak yang baik-baik, itu kebahagiaan. Ya, Bapak kita, Pak ya, jangankan anak kita, Pak. Bapak lewat anak tetangga, melihat anak tetangga sopan, santun, ramah, ibadahnya rajin, kita ngeliat seneng nggak, Pak? Seneng. Apalagi anak dewe. Ya. Dan itu kebahagiaan. Jadi memiliki anak-anak yang abror, anak-anak yang baik, berbakti, kebahagiaan orang tua. Bukan hanya bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Karena anak yang berbakti, doanya mustajab. Ya, anak yang berbakti, doanya mustajab. Karena itu sudah membuat orang tuanya bahagia. Yang di alam kubur, Pak, kalau kita mati, nanti anak kita soleh-soleh, Pak ya. Maka kita di alam kubur bahagia. Karena anak kita selalu mendoakan kita. Yang ketiga, orang itu bisa bahagia wa khulota'uhu sholihin. Teman-teman gaulnya itu orang-orang apa? Soleh. Nah, kayak gini nih, Pak, kayak begini duduk nih. Ini semua orang soleh. Kalau nggak soleh mah pantatnya panas. Paling dengerin saya ngomong, lama banget ngomong ya, begitu, Pak ya. Kalau orang soleh kumpul duduk bareng, mau di majelis ilmu, di majelis taklim, di masjid, di musola, itu semua ciri teman yang soleh. Karena kan begini, Pak. Orang nanti kalau mati, masuk kubur, kan ditanya ada berapa pertanyaan? 6. Salah satu pertanyaannya, man ikhwanuka? Siapa saudara kamu? Kalau biasa gaul begini, Pak, duduk di majelis ilmu, majelis taklim, majelis zikir, musola, masjid, duduk bareng. Dia jawabnya apa?
ikhwani minal muslimin wal muslimat. Ini saudara-saudara saya. Nanti ditanya sama malaikat, Pak, emang ini benar saudaramu? Iya. Dia orangnya rajin ya Allah, hadir di majelis ta'lim. Dia rajin ya Allah, hadir salat berjamaah. Itu teman dalam satu majelis akan menjadi saksi di hadapan Allah. Makanya itu kebahagiaan. Coba Bapak dah kalau melihat anak kita Pak ya. Udah jam 11, jam 12 itu di ujung gang nongkrong sambil ngerokok, main gitar, main gaplek. Seneng gak tuh? Seneng gak Pak? Gua paranin lu, tabok-tabokin begitu Pak ya. Karena temennya yang tidak baik Pak. Maka buat kita Pak, buat kita orang tua ada satu doa, wa alhiqna bis-shalihin. Setiap kali kita doa Pak, Rabbana hablana Pak, Rabbana Pak, apa tuh, wa man zalamna au asaba, wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis-shalihin, gitu Pak. Kita minta dia, tawaffana muslimin wa alhiqna bis-shalihin. Matiin saya ya Allah dalam keadaan beragama Islam dan kumpulkan saya bersama orang-orang soleh. Kalau Kiai Ahmad Sayuti Pak ya, Satibi ya, mantunya Kendur Ali, beliau mah tambahin tuh, wal hikna auladana bis-shalihin, gitu. Ya Allah, kumpulkan anak-anak saya dengan orang-orang baik. Karena kalau anak kita Pak ya, kumpulnya sama orang-orang baik, senang, kita senang. Dan itu kebahagiaan. Tapi kalau sebaliknya Pak, udah jam 11, jam 12 malam, jam 1, kamarnya masih kosong, bocah kemana? Main sama siapa? Lagi ngapain? Begitu nggak Pak? Yang punya anak wadon jam segitu belum pulang, lebih takut. Punya anak lanang juga, takutan lagi Pak ya. Jadi zaman sekarang itu, anak laki malam belum pulang, lebih takut daripada anak perempuan. Nah, karena itu tugas kita sebagai orang tua kagak pernah berhenti tuh Pak. Ya, wal hikna bis shalihin. Ya Allah, kumpulkan saya bersama anak-anak yang soleh. Dan itu kita minta nih, bukan hanya buat pengantin baru saja, buat kita yang juga pengantin lama Pak ya. Karena kita punya anak kita pengen apa? Soleh. Jadi ciri kebahagiaan orang yang ketiga, ketika berteman, bergabung, berkumpul dengan orang-orang apa? Soleh. Yang keempat, warizquhu fi baladihi. Jadi orang bahagia itu kalau rezekinya di kampung dewek. Umpamanya mantunya Pak Haji Ahmad Yani baru nikah 2 hari langsung terbang ke Kuwait, 5 tahun baru pulang. Nyari kerja di sono. Kira-kira bahagia kagak tuh Pak? Ya. Bahagia sih, cuman kan istrinya kagak bahagia Pak ya. Jadi ini pesan dari Nabi Pak, orang yang bahagia rezekinya di kampung dewek. Memang di kampung orang Pak lebih gede, tetapi kagak ketemu-temu. Kalau dia punya anak, anaknya lupa sama bapaknya, atau sebaliknya anaknya lupa sama emaknya. Kalau sekedar begitu aja mendingan Pak. Karena dia bertahun-tahun, dia sono cari laki lagi, atau dia cari bini lagi. Nah itu nauzubillah. Makanya pesan Nabi, orang yang bahagia, rezekinya di kampung dewe. Gak perlu nyari kerjaan ke luar negeri. Kalau kata Abu Ya Haji Anwar apa Pak? Orang hidup di luar negeri bagaikan pohon di dalam pot. Kagak bisa gede. Kagak bisa mekar. Kagak bisa berkembang. Ya. Makanya hidup di kampung dewek seperti orang nanam pohon di tengah hutan, akan besar. Luar negeri bakalan besar Pak. Nggak bisa segede, sebampunya apa kita nggak gede. Karena hidup di kampung apa? Orang. Nah ini alhamdulillah. Ya. Mau terbang dari sini ke Purwakarta, dari sini ke Surabaya, kampung dewek namanya itu kampung dewek masih. Ya. Masih bisa pulang sehari, 2 hari, alhamdulillah. Dan itu kebahagiaan. Khusus buat pengantin nih, pengantin mana tadi? Kabur. Oh ini di sini. Ya. Siapa nih? Ananda Dwi ya? Dwi Wahyu. Besok Ananda Dwi Wahyu ini akan resmi menjadi imam.
Ya, pesan saya, jadilah imam yang baik. Karena di belakang kamu besok sudah ada makmum. Makmum itu tergantung imamnya. Ya, imam ruku, makmum apa? Ruku. Nah, kalau imamnya salah, makmumnya ikut apa? Salah. Maka imam yang baik ketika tahu itu salah, terus ditegur sama makmum, jangan marah. Alhamdulillah. Kita kalau sholat gitu Pak ya. Imam salah nih baca. Nah kita makmum apa? Tegur. Tapi kalau imamnya salah, ditegur, dutrun baik, si makmum wajib meninggalkan imam. Gitu. Ya. Makanya Ananda Dwi, jadilah imam yang baik. Ya. Jangan sampai salah. Kalau salah ditegur sama makmum, berterima kasih. Alhamdulillah, makasih ya, sudah diingatkan. Karena orang hidup rumah tangga itu Pak, muaranya ya pengen masuk surga bareng. Kagak cuma suami doang masuk surga, istri kagak. Enggak begitu, enggak. Jadi suami dan istri bagaikan dua rel kereta api. Enggak bisa orang berumah tangga cuma satu rel doang. Jalan enggak kira-kira tuh kereta kalau cuma satu rel? Bukan kereta namanya ya. Jadi kereta itu bisa berjalan lancar kalau dua relnya ini rapi, dua-duanya akur. Nggak pengen satu ke kanan, satu ke kiri, nggak ada. Ya, begitupun istrinya nanti. Jadilah makmum yang baik. Kalau makmum yang baik, sami'na wa ata'na terhadap imam. Apa kata imam, ikut. Ya, selama itu ngerjain yang sunnah, maka yang sunnah itu lebih apa namanya? Boleh dikeduakan Pak. Perintah suami diutamakan kalau yang sunnah. Ya. Tapi kalau yang wajib, perintah Allah di atas perintah suami. Yang sunnah perintah suami di atas perintah Nabi. Namanya Ananda Dwi keluar kota. Istrinya sering puasa Senin Kemis, umpamanya Pak ya. Kan sunnah tuh. Pas suaminya pulang hari Rebo. Ya. Kata istri, Pak, besok hari Kemis, boleh nggak saya puasa? Memang biasa puasa Kemis, Pak ya. Kalau kata suaminya jangan, mau pakai lu besok. Gitu ya. Udah nggak apa-apa, nggak puasa. Ya. Tapi kalau suaminya soleh, mak, puasa. Terusin kebiasaan kamu. Emangnya begitu mau siang doang? Ya, malam juga ada ya gitu ya. Nah itu namanya perintah Nabi di bawah perintah suami. Ya, jadi jadilah makmum yang baik. Kemudian yang kedua, Ananda Dwi. Ya, kata Allah, ku anfusakum wa ahlikum naro. Tugas kamu mulai besok jaga, pelihara keluargamu, anakmu, istrimu daripada siksa api neraka. Ya, besok istri jangan sampai masuk neraka disebabkan suami. Ini suami itu berat, Pak. Karena dia harus bertanggung jawab beberapa perempuan. Satu, Ananda Dwi ini bertanggung jawab perempuan istrinya. Apapun yang dilakukan istri, tanggung jawab apa? Suami. Istri nggak pakai jilbab, tanggung jawab suami. Istri nggak sholat, tanggung jawab suami. Istri nggak bisa ngaji, ajarin. Karena itu tanggung jawab suami. Maka kata Allah, ku anfusakum wa ahlikum. Jaga keluargamu, jangan sampai kena api neraka. Ya. Perempuan yang kedua, ibumu. Ya, perempuan itu ibu. Jangan sampai apa? Karena ada istri, Pak ya, akhirnya ibu dikalahin. Dua-duanya perempuan hebat. Dengan sebab ibunya Dwi itu ada. Dengan sebab mertua perempuan, istri Dwi ada. Maka perempuan itu hormati. Jaga. Jangan sampai orang itu masuk neraka. Yang ketiga, perempuan adik dari Ananda Dwi ataupun adik ipar. Perempuan Pak ya. Yang perempuan.
Itu tanggung jawab anak laki. Yang keempat, Pak, perempuan dari encing bibi kita. Kalau dia nggak ada suaminya. Namanya Dwi punya bibi. Ya, adanya emak atau kakaknya emaknya kan. Tapi nggak ada suaminya, Pak. Apa emang belum nikah? Atau sudah nikah bercerai? Mamanya ya. Atau ditinggal mati? Maka secara nafkah adalah tanggung jawab laki-laki itu. Jadi ada 4 perempuan, Pak, yang perlu dipelihara. Maka supaya tidak masuk ke dalam neraka, ya, salah satunya adalah apa? Kasih makan kepada anak-anak dan istrimu yang halal. Jangan sekali-kali yang tidak halal, Pak. Karena barang yang tidak halal itu yang menghalangi satu, ibadah orang itu ditolak oleh Allah, enggak naik. Gara-gara yang tidak halal, kedua, pintu surga tertutup untuknya. Kan kata Nabi apa? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik dan Allah hanya menerima yang baik-baik. Jadi kalau ada kepala rumah tangga, Pak ya, memberi nafkah kepada anak istri dari harta yang tidak halal, itu sudah menjerumuskan mereka masuk ke dalam neraka. Tidak akan bisa masuk surga. Ya. Dan yang ketiga, nafkah kepada istri dan anak itu lebih utama daripada sedekah biasa. Kadang-kadang, Pak, kebalik kita. Kalau sama istri sama anak, bol kuning buntut gasir, pelit. Nah ya, tapi kalau sedekah ke masjid tuh diumumin 2 juta ngasih, 1 juta ngasih. Infak sama anak sama istri lebih utama, Pak, daripada sedekah biasa. Maka nanti kebutuhan istri, kebutuhan anak, sekolahnya, jajannya, jadi orang tua jangan pelit. Karena itu bernilaikan sedekah. Kadang sama orang baik, sama teman baik, ya, sampai sama istri hitung-hitung, sama anak hitung-hitung, begitu, Pak ya. Maka kasih itu niatkan sedekah. Maka dibilang begini, Pak, nikah itu ibadah terpanjang kalau niatnya bersedekah atau infak sama orang-orang yang di bawah tanggung jawab kita. Jangan dibalik, nada duit ya, sama orang baik, sama keluarga dewek pelit, gitu, sama anak, sama bini pelit, sama mertua pelit, mamanya ya. Nanti baru sedekah. Ya kalau rezeki ada, di sini porsinya ada, di sedekah juga porsinya apa tuh? Ada. Ya kalau memang apa? Rezekinya ada. Ya. Nah, para bapak dan ibu hadirin dan hadirat sekalian, yang terakhir, nanti Ananda Dwi, kalau ada masalah dalam rumah tangga tuh panjang, Pak ya. Kalau ibarat nyebrang lautan nggak tahu tepinya sampai kapan. Ya kalau laut masih bisa kelihatan tepinya, tapi rumah tangga nggak ketahuan tepinya kapan. Maka nanti ketika banyak kerikil-kerikil dalam rumah tangga, cuma satu solusinya, gelar sejadah, sholat, curhat sama Allah. Kemarin saya, Pak, ada tamu murid saya, dia lulusan At-Taqwa, masuk polisi, Pak. Dia udah ngelamar, cerita ngelamar ya. Seseorang udah dilamar, Pak, kan dia masuk polisi ya, dia konsentrasi bekerja di polisi. Yang dilamar ceweknya selingkuh, Pak, sama orang. Ya kan? Si calon mertuanya nggak percaya. Kan dia polisi, Pak, ada cybernya, diperiksa semua. Cat-catnya dia itu dibacain. Tuh, Pak, kalau anak kamu ini selingkuh. Akhirnya dia apa? Minta maaf tuh calon mertuanya ya, Pak, buat dilamar doang. Terus dia lapor sama komandannya. Kata komandan begini, lo jangan cerita banyak orang. Mau 1000 orang lo cerita curhat masa lalu, nggak akan pernah beres. Ya, namanya orang mah, Pak, Dwi cerita sama saya tentang rumah tangganya. Kalau saya kagak julid, Pak ya. Kalau dia syukur lo, biarin berantakan lo begitu, Pak. Namanya orang, Pak ya. Tapi kata komandannya, tuh lo gelar sejadah,
lu minta situ curhat sama Allah. Karena kalau curhat sama Allah, satu, rapi, Pak, nggak akan bocor. Yang kedua, Allah kasih jalan keluar. Jadi kalau pengen jalan keluar dikasih, sujud. Sujud duit ya. Ada masalah sujud, curhat sama Allah. Jangan curhat di media sosial. Jangan curhat sama orang. Curhat sama Allah, sang pemberi solusi. Kata si komandan itu, kalau lu sujud belum nemu juga masalahnya, katanya Pak, datang lu ke rumahnya. Maka dia tuh datang ke rumah saya, Pak. Karena besok saya mau berangkat tanggal 15 September umroh. Guru, saya mau buat umroh, guru. Saya mau lapor sama Allah tentang saya punya masalah. Ini masalahnya mau dilanjutin apa mau diputus, Pak? Ya, punya calonnya apa, Pak? Selingkuh. Kira-kira putusin apa lanjutin tuh, Pak? Ya kan? Kira-kira Bapak kalau punya besan gitu, lanjut apa putus, Pak? Tuh, putus, Pak ya. Tapi dia serahin, dia datang ke rumah Allah, dia mau minta diberikan jalan keluar. Nah, besok duit gitu. Nggak ada orang rumah tangga itu manis semua, enggak. Pasti punya apa? Kerikil. Maka solusi yang tepat, ngambil wudhu, gelar sajadah, sholat, kalau perlu sholat malam. Kalau perlu sholat malam. Kemarin saya taklim itu ada, Pak, diceritain begini. Jadi ada orang ini, dia jadi waliullah, Pak. Padahal bukan alim, bukannya pinter, bukan ulama, tapi waliullah. Ya. Kemudian dia punya istri cerewet buat Pak, ngomel. Lu cerita ngomel, tapi waliullah, Pak. Istrinya cerewet. Dia cuma sabar, doang sabar. Ya. Kemudian karena kagak sabar, Pak ya, dia pergi menyendiri naik ke atas gunung. Dia tinggalin nyari bininya. Kira-kira kalau gua pergi dia nyariin apa kagak? Begitu, Pak ya. Ternyata ketika dia naik ke atas gunung, Pak, udah ada 2 orang yang juga punya masalah yang sama. Itu 2 orang di gunung, udah sedang menyendiri. Akhirnya apa? Kamu udah lama di sini, gitu. Udah berapa hari? Saya mau tawasul, katanya. Saya mau tawasul sama orang ahli sufi. Namanya disebut, Pak. Nama orang itu tuh yang tadi tuh, yang bininya rewel. Biar saya, kan dia nanya, kamu udah berapa hari? Dari mana makannya? Saya minta sama Allah. Bagaimana caranya minta sama Allah? Ya tawasul sama si orang itu tuh, yang nanya itu. Dia nggak kenal namanya itu, Pak. Dia tawasul, nggak tahu datang. Yang satu lagi, kamu dari mana? Saya juga tawasul. Kemudian datang itu hidangan dari Allah. Pas selesai ngomong-ngobrol, sekarang saya mau tanya, kamu kemarin tuh bikin tawasul sama siapa? Nama dia, Pak. Kata dia, kenapa bertawasul sama orang itu yang bininya rewel? Dia ini punya status waliullah karena terlalu sabar dengan istrinya yang rewel. Jadi suami-suami yang sabar sama istri rewel, itu doanya mustajab. Oh, yang punya bini rewel. Ya. Nah, akhirnya dia pulang, Pak, dari gunung turun. Kata bapaknya, kata istrinya, kamu dari mana aja, Pak? Nggak pulang-pulang. Terus ngomel. Kata dia begitu. Karena omelanmu itu membuat saya menjadi waliullah. Gitu kata dia, Pak. Jadi besok ada duit ya. Kalau besok bini rada-rada rewel, kuncinya apa? Sabar. Kalau perlu doain. Yang namanya orang rumah tangga apa ya, sama istri yang rewel ya udah pasti kesel baik ya. Ya kan? Maka besok ada duit, gelar sejadah, minta sama Allah. Ya. Karena ketika sujud itulah waktu dan tempat yang paling dekat dengan Allah. Jangan pernah cerita sama orang lain. Karena orang lain belum tentu kasih solusi, belum tentu. Tapi kalau Allah sudah pasti kasih solusi. Makanya dalam beberapa ceramahnya Ustazah Halimah Idrus, apa Pak? Kalau kita sujud terakhir tuh, habis baca Subhana Rabbil A'la wa bihamdi, Allahumma rzuqna makhraja. Gitu kata beliau ya. Baca doa Allahumma rzuqna makhraja. Allahumma rzuqna makhraja 11 kali tuh. Ketika kita sujud dapat terakhir tuh. Ya. Ya Allah, berikan saya solusi rezeki jalan keluar. Berikan saya solusi rezeki jalan keluar. Gitu. Karena orang hidup itu pasti punya masalah.
Dan kita kepengen setiap masalah yang kita punya ada jalan keluar. Utang boleh Pak, di mana-mana ada. Yang penting bisa apa? Biaya, ada jalan keluarnya kan? Gitu. Nah, karena itu para bapak hadirin sekalian, ini kaki saya berdiri udah pegel, kayaknya lebih dari 30 menit ini ya. Kita baca suratul Fatihah, kita doain khusus buat Ananda Dwi dan Ananda Devia Diana Putri yang insya Allah besok beliau akan menjalankan salah satu sunnah Nabi. Biar Allah panjangkan umurnya, sehat walafiat, rezekinya banyak, dikaruniai anak yang soleh dan solehah, keluarganya sakinah, mawaddah warahmah, masuk semuanya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.